Alin Shengan tiba-tiba menarik selimut, namun ia malah menemukan seorang wanita cantik luar biasa sedang berbaring di atas ranjang. Kulitnya seputih salju dan tampak halus, matanya hijau bening dan penuh pesona, membuat Mawar jadi malu. Bintang-bintang pun terdiam, dan para pria kehilangan akal. Mereka nyaris tak percaya, ternyata di dunia ini ada wajah secantik itu, seolah-olah seorang malaikat yang tak tersentuh debu duniawi. Namun tak disangka, malaikat itu benar-benar turun ke bumi. Ternyata, tepat tadi malam, saat Ji mabuk dan tertidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba, dari kolam renang di luar rumah terdengar suara keras, gelombang air yang tercipta bahkan sampai masuk ke dalam kamar. Terbangun karena suara itu, ia buru-buru membuka pintu kamar untuk memeriksa apa yang terjadi. Dan ternyata di tengah kolam renang tampak seorang gadis bersayap sedang mengapung. Meski merasa sangat tidak masuk akal, Jin tetap memberanikan diri dengan hati-hati masuk ke dalam air. Saat ia membalikan tubuh gadis itu, ia melihat wajah malaikat yang putih bersih tanpa celah, memancarkan pesona dan aura misterius yang memikat. Namun, ia tak sempat berpikir lebih jauh. Ia menggendong gadis itu kembali ke kamar, bersiap mengambil handuk untuk mengeringkan pakaiannya. Namun, saat berbalik, sang malaikat sudah mengeringkan semua pakaian yang dikenakannya. Melihat wajahnya yang putih bersih bak salju, serta rambut pirang berkilauan seperti dikelilingi cahaya bintang, Ji mendekat ke malaikat itu. Namun, ia menyadari bahwa gadis itu sudah tidak bernapas. Awalnya ia ingin menelepon ambulans, tapi ponselnya semalam rusak karena tercebur ke bak mandi. Ia terpaksa mengesampingkan kesopanannya dan mulai melakukan pernapasan buatan pada malaikat itu. Tak disangka, begitu bibir mereka bersentuhan, sang malaikat tiba-tiba membuka matanya dengan ajaib, dan tubuhnya memancarkan cahaya putih yang bersih. Karena tindakan barusan, Jin buru-buru menjelaskan, "Tadi aku hanya ingin menolongmu, sungguh aku tidak bermaksud mengambil keuntungan. Tolong jangan anggap aku mesum." Namun, malaikat itu sama sekali tidak mempermasalahkannya, bahkan malah mengejar Jim untuk membalas ciumannya. Sebenarnya, malaikat itu tidak memahami cinta dan hasrat manusia, ia hanya ingin mengekspresikan perasaannya dengan cara yang polos dan langsung seperti itu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pertolongan Jin yang telah menyelamatkan nyawanya. Mungkin karena ada jarak antara dewa dan manusia, Jim langsung tertidur lelap setelah dicium, dan baru keesokan paginya, saat cahaya pagi menembus, ia terbangun dari tidurnya. Melihat kamar yang masih berantakan seperti semula, ia mengira semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Sampai akhirnya ia melihat malaikat yang dikelilingi cahaya suci sedang mengepakkan sayapnya. Seketika itu juga, ia tak bisa menahan rasa takjubnya. Kamu nyata. Saat Ji masih terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba pintu rumahnya kembali diketuk dari luar. Pada saat itulah, ia baru teringat bahwa kemarin ia sudah janjian dengan teman-temannya untuk main basket hari ini. Karena ia sudah punya tunangan, ia tidak ingin teman-temannya melihat ada seorang wanita cantik di rumahnya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Jadi ia sudah berpesan agar hari itu jangan keluar kamar. Namun, saat ia panik membuka pintu, teman-temannya langsung menyadari ada yang aneh dari pakaiannya yang berantakan, dan mulai curiga kalau ia sedang menyembunyikan wanita cantik di rumah. Mereka tak hiraukan larangan, langsung berbondong masuk kamar. Setelah geledah layaknya tentara sisir musuh, semua teman Jim serempak arahkan pandang ke tempat tidur, di mana ada sesuatu bergerak di bawah selimut. Dengan niat usil, mereka langsung tarik selimut, dan seketika temukan wajah wanita luar biasa cantik. Karena tak bisa bicara bahasa manusia, sang malaikat hanya bisa ekspresikan perasaan lewat ekspresi wajah dan sayapnya. Saat melihat malaikat itu perlahan buka sayapnya, teman-teman Jim yang belum mengetahui kebenarannya langsung terpaku ketakutan di tempat. Namun, setelah Jim memberitahu identitas asli malaikat itu, mereka malah muncul ide jahat, menjual malaikat ke kebun binatang agar bisa dipertontonkan kepada orang banyak, dan dengan begitu mereka pasti bisa meraup banyak uang. Tapi, Jim yang berhati baik tidak mau ikut-ikutan dengan mereka. Ia justru ingin segera membantu malaikat itu kembali ke surga, karena menurutnya, kesucian malaikat tidak seharusnya tercemar oleh dunia yang penuh nafsu ini. Namun, meskipun Jim sudah sangat marah, teman-temannya tetap tidak mau menyerah. Seperti kata pepatah, berbicara dengan orang yang tidak sepaham hanya akan membuang-buang kata. Jim pun memutuskan untuk tidak berdebat lagi dan langsung kembali ke rumah. Karena saat jatuh ke dunia fana, malaikat itu secara tidak sengaja melukai sayapnya, Jim dengan penuh perhatian membalut lukanya dan terus-menerus menenangkannya dengan suara lembut, takut kalau-kalau ia menakuti hati yang paling polos itu. Hal ini membuat malaikat merasa hangat di dalam hatinya, dan ia pun tak tahan untuk kembali meminta ciuman dari Jim. Meskipun Jim sangat menikmati keintiman itu, ia tetap menjaga batasannya dan tidak menyerah pada hasrat naluriah. Tepat pada saat itu, suara ketukan pintu kembali terdengar. Setelah mengingatkan malaikat untuk tidak keluar, Jim dengan waspada berjalan ke pintu. Tak disangka, yang berdiri di depan pintu ternyata adalah tunangannya. Sebenarnya, tunangannya sudah pernah datang ke sini pada hari kedua setelah malaikat jatuh ke dunia, tapi saat itu Jim menolaknya masuk dengan alasan rumah sedang berantakan. Tunangannya pun tidak terlalu memikirkan hal itu, hanya mengajaknya bertemu di kafe setengah jam kemudian untuk membicarakan masalah mereka dengan baik-baik. Ternyata, 2 hari yang lalu adalah pesta pertunangan mereka. Namun, di pesta itu, Jim tampak murung. Saat orang lain bersukacita di dalam ruangan, ia justru menyendiri di taman, duduk dengan perasaan sedih. Jim membiarkan hujan deras yang tiba-tiba mengguyur jas barunya. Tunangannya merasa malu melihat itu, lalu memaksanya masuk ke dalam ruangan. Namun, detik berikutnya,
Tiga penjahat bersenjata tiba-tiba menerobos masuk ke villa tempat mereka berada. Dalam sekejap, pesta pertunangan yang meriah berubah menjadi tempat kejadian perkara yang kacau. Anehnya, ketiga penjahat bertopeng itu tampaknya tidak berniat merampok atau melakukan pelecehan, melainkan dengan tujuan yang jelas menculik Jim. Awalnya, ayah mertua Jim berniat menelepon polisi, tapi tak disangka, sebelum pergi, para perampok melemparkan sebuah granat, membuat semua orang ketakutan dan berlarian keluar rumah. Namun, setelah menunggu lama, mereka tidak mendengar ledakan seperti di film-film polisi, malah suara telepon yang berbunyi. Tak ingin melewatkan informasi apapun, ayah mertua yang nekat itu merangkak masuk ke dalam ruangan dengan bersembunyi di balik boneka, mempertaruhkan nyawanya. Ternyata, yang menelepon adalah para penculik. Mereka memberitahu bahwa granat itu sebenarnya terbuat dari karet. Ayah mertua yang merasa dipermainkan langsung marah besar, sementara para penculik yang berhasil mengerjai mereka malah bersorak gembira di dalam mobil. Ternyata, kasus penculikan ini sebenarnya adalah ulah tiga sahabat usil Jim, yang sengaja merancang dan melaksanakan pesta lajang khusus untuk Jim yang akan segera menikah. Dan karena itulah Jim jadi mabuk berat. Awalnya, saat tunangannya pertama kali mengajaknya ke kafe, Jim sudah setuju, tapi serangkaian kejadian tak terduga membuatnya lupa dengan janji itu. Inilah alasan tunangannya kembali mencarinya. Namun, tak ada yang menyangka, ketiganya justru bertemu di saat yang sama. Tunangannya yang merasa dikhianati marah dan langsung pergi dengan mobilnya, sementara Jim yang merasa disalahpahami malah melampiaskan amarahnya pada malaikat di depan pintu. Tak disangka, malaikat yang kaget justru terjatuh ke tanah. Melihat itu, Jim buru-buru masuk ke dalam rumah untuk memeriksa apakah malaikat itu terluka. Namun, malaikat itu ternyata baik-baik saja, bahkan menatapnya dengan wajah imut dan penuh keusilan, seketika membuat amarah Jim lenyap begitu saja. Setelah itu, demi mencari cara agar malaikat bisa kembali ke surga, mereka berdua pergi ke gereja. Melihat banyak gambar malaikat di dalam gereja, Jim merasa mereka sudah datang ke tempat yang tepat. Tapi pada saat itu, seorang anak laki-laki yang baru saja mengaku dosa berat kepada pastor, begitu melihat malaikat, hatinya kembali dipenuhi dengan hasrat membara. Bahkan ketika pakaiannya secara tak sengaja tersulut api suci dan hampir membakar kulitnya, gejolak hasratnya pun belum juga reda. Baru setelah keluar dari gereja, terdengar jeritan memilukan seperti babi disembelih. Setelah insiden kecil itu, Jim meminta malaikat untuk tetap di aula utama, sementara ia sendiri masuk ke ruang pengakuan dosa dan menceritakan pengalamannya kepada pastor. Namun, sebagai seorang penganut agama, pastor itu justru tidak percaya bahwa malaikat benar-benar ada. Pada saat yang sama, malaikat yang tertarik pada patung suci, memanjat ke atas patung itu dan membuka sayapnya, saling menatap dengan patung tersebut. Saat itu, seorang jemaat wanita yang taat berjalan mendekat dan berlutut di depan patung suci. Ketika ia selesai berdoa dan membuka matanya, ia langsung bertatapan dengan malaikat yang menatapnya, membuatnya menjerit ketakutan seketika. Setelah itu, dia berbalik dan pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Mungkin inilah yang disebut Ye Gong Sukanaga. Sementara itu, malaikat yang terkejut teriakan mendadak itu, meringkuk ketakutan di pojok. Pada saat yang sama, Jim yang mendengar teriakan itu bergegas keluar, lalu membungkus malaikat gemetar itu dengan selimut, sambil menenangkan hatinya yang terluka dengan suara lembut. Melihat pria dan wanita saling berpelukan, sang pastor mengira mereka sedang berbuat yang tidak-tidak. Akhirnya, tanpa mau mendengarkan penjelasan Jim, sang pastor langsung mengusir mereka berdua dari gereja. Karena hari sudah malam dan Jim belum makan malam, ia membelikan malaikat itu kentang goreng dan burger yang lezat. Namun, malaikat yang belum pernah makan makanan seperti itu sebelumnya, malah terkejut melihat bentuk burger tersebut sampai wajahnya pucat, membuat orang-orang di sekitar menoleh dan memperhatikannya. Merasa malu, Jim pun turun dari mobil dengan alasan menelepon tunangannya, meninggalkan malaikat sendirian memegang kentang goreng sambil melamun. Mungkin karena terlalu lapar, atau mungkin juga karena aroma kentang goreng itu terlalu menggoda, malaikat itu tanpa sadar menjilat satu kentang goreng, lalu langsung makan dengan lahap. Namun, saat ia sedang menikmati makanannya, tiga teman usil Jim kembali mengikuti jejak mereka dan menemukan mereka. Melihat malaikat itu sendirian, dan ingin cepat kaya, mereka pun mulai menggoda malaikat itu dengan lebih banyak kentang goreng agar ia turun dari mobil, sehingga mereka bisa menculik malaikat itu dan mewujudkan impian menjadi kaya mendadak. Untungnya, Jim sedang menelepon kembali tepat waktu, sehingga rencana licik mereka gagal. Seperti pepatah, berkah tak datang dua kali, malah petaka tak datang sendirian. Setelah Jim menyingkirkan gangguan teman-temannya dan membawa malaikat pulang, mereka malah diincar anjing gila terkenal di lingkungan. Agar malaikat tidak ketakutan, Jim buru-buru mengeluarkan kunci membuka pintu. Tak disangka, dengan tatapan lembut malaikat, anjing pemburu tadinya galak berubah penurut dan manis, seperti anjing peliharaan patuh. Saat Jim masih merasa tak habis pikir, tiba-tiba mertuanya datang dengan wajah penuh amarah. Melihat mereka berdua bercanda dan bermain dengan anjing sambil tertawa, sang mertua langsung bertanya dengan nada dingin, apakah Jim benar-benar telah berselingkuh dari putrinya? Namun sebelum Jim sempat menjelaskan, mertuanya sudah dengan kasar menarik kerah bajunya. Seolah-olah di detik berikutnya dia akan memukul seseorang. Melihat situasi itu, sang malaikat segera mengalihkan tatapan lembutnya dari anjing ke wajah mertua. Tak disangka, mertuanya pun langsung berubah menjadi jinak seperti anjing. Bukan hanya itu, dia juga langsung mengubah sikapnya tadi, membujuk Jim agar benar-benar menjaga sang malaikat, sementara urusan dengan putrinya, dia akan cari cara untuk menyelesaikannya. Namun, begitu Jim dan malaikat itu kembali ke kamar, mertuanya langsung kembali menjadi kasar dan mudah marah.
Bahkan dia sempat ingin mengetuk pintu lagi untuk memberi pelajaran keras pada Jim. Tapi saat itu juga, Hakimi kembali berubah menjadi anjing pemburu, dan akhirnya satu orang satu anjing pun saling berhadapan. Pada akhirnya, mertua itu sialnya kalah dan dikejar-kejar anjing yang menggigit pantatnya sampai benar-benar pergi. Setelah itu, Jim yang seorang komposer akhirnya bisa tenang menulis lagu, tapi tiba-tiba sakit kepala yang menyerangnya membuat dia harus berhenti bekerja dan menelan obat yang sudah lama harus dia konsumsi. Malaikat yang selalu setia di sisinya seolah bisa melihat luka di dalam dirinya, lalu membuka sayapnya, bersiap memberikan sedikit penghiburan. Tak disangka, dia malah memasang wajah dingin dan langsung menolak. Malaikat yang kecewa itu pun hanya bisa diam-diam melipat kembali sayapnya, lalu dengan sedih kembali ke kamar tidur dan menutup pintu. Keesokan harinya, demi menjelaskan semuanya pada tunangannya, Jim berencana membawa malaikat itu ke rumah mertuanya. Tapi karena penampilan malaikat terlalu mencolok, mereka berdua lebih dulu pergi ke mall untuk memilih pakaian yang lebih umum. Setelah membandingkan dengan serius, mereka malah memilih mantel yang sangat jelek dan sepatu hat tinggi yang sama sekali tidak pas di kaki. Kalau bukan karena Jim menopang di sampingnya, malaikat itu sama sekali tidak mungkin bisa berjalan tegak. Setelah selesai membeli baju, waktu janji pun belum tiba. Jadi Jim pun membawa malaikat itu ke perpustakaan, mencoba mencari cara agar malaikat bisa kembali ke surga lewat literatur. Tak disangka, setelah melihat ilustrasi di dalam buku, malaikat itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, bahkan terus-menerus mengeluarkan suara nyaring dari mulutnya. Sepertinya dia menyampaikan kerinduannya pada kampung halamannya dengan bahasanya sendiri. Namun, bagi manusia bumi yang tak mengerti bahasa alien, suaranya hanyalah kebisingan. Karena perpustakaan melarang keributan, Jim terpaksa menggendong malaikat berisi itu keluar di bawah tatapan tajam orang-orang, meninggalkan sehelai bulu yang jatuh, yang setelah ditemukan menghilang begitu saja. Setelah itu, mereka sampai di rumah calon mertua. Namun, baru turun dari mobil, mereka sudah terlihat oleh tunangan Jim dari lantai atas. Melihat mereka berjalan berdua sambil saling menopang, tunangan Jim yang sudah sangat marah jadi benar-benar kehilangan akal sehatnya. Belum sempat Jim membuka mulut untuk menjelaskan, tunangannya langsung melemparkan semua kenang-kenangan cinta mereka ke bawah. Kebetulan, saat itu juga penyiram di halaman mulai menyemprot air sesuai jadwal, dan balok serta malaikat yang berada di area semprotan pun basah kuyup karena tak sempat menghindar. Tunangan Jim pun tidak merasa puas setelah berhasil membalas dendam, malah justru memeluk botol minuman sambil menangis dan mabuk. Karena pernikahan mereka gagal di sore hari, malamnya Jim kembali menelepon tunangannya. Ia memohon agar diberi kesempatan untuk menjelaskan secara langsung, tapi tunangannya tetap keras kepala. Bukan hanya menolak, ia bahkan mengambil pengeras suara dan mengarahkannya ke gagang telepon. Dari pengeras suara itu keluar suara nyaring yang cukup untuk membuat tuli. Tak berdaya, Jimu hanya bisa membawa sang malaikat pulang lebih dulu. Namun, setelah sampai di rumah dan selesai membersihkan diri, ia malah mendapati malaikat yang seharusnya ada di kamarnya entah kenapa menghilang tanpa jejak. Dengan hati cemas, ia buru-buru keluar untuk mencari, takut kalau-kalau sang malaikat pergi diam-diam. Tiba-tiba, cahaya terang yang menyilaukan di kejauhan menarik perhatiannya. Saat ia mendekat mengikuti bayangan cahaya itu, ia terkejut melihat tubuh sang malaikat memancarkan cahaya yang begitu murni. Cahaya itu berpadu dengan tanaman hijau di sekitarnya, menciptakan pemandangan indah yang luar biasa, seolah-olah hanya bisa dilihat dalam mimpi. Tak hanya itu, suara malaikat yang merdu seperti nyanyian dari surga membuat Jimu terpesona dan larut dalam keindahannya. Ketika melihat Jimu datang, sang malaikat segera menghentikan sihirnya, lalu dengan penuh kelembutan berjalan ke arahnya, mengelus wajah Jimu yang memucak karena cemas dan khawatir. Setelah perpisahan yang sangat singkat ini, hubungan mereka berdua pun menjadi semakin dalam. Namun, di saat mereka sedang dimabuk cinta, bahaya perlahan-lahan mulai mendekat. Karena sebelumnya gagal menculik sang malaikat, para teman usil itu memutuskan untuk mengganti taktik. Mereka menyuruh seseorang menyamar sebagai kurir cinta atas nama Jimu, lalu mengirimkan hadiah dan sepucuk surat cinta kepada tunangannya, mengundangnya untuk bertemu di taman pada pukul 8 malam. Tunangannya, yang mengira Jimu akhirnya PK, pun dengan senang hati menerima undangan itu. Setelah itu, teman-temannya menelepon Jimu dan sang malaikat, beralasan meminta maaf, mengundang mereka ke tempat sama untuk berbicara dari hati ke hati. Jimu dengan senang hati menerima undangan itu. Pada pukul 8 malam, Jimu datang ke taman bersama sang malaikat. Tunangannya sudah tiba lebih dulu merasa terhina melihat mereka berdua muncul bersamaan. Melihat itu, Jimu mengejar tunangannya, lupa sang malaikat tertinggal di tempat semula. Inilah tujuan sebenarnya teman-teman usil itu, mereka ingin tunangannya menahan ibu tiri. Setelah itu, mereka langsung menangkap sang malaikat. Saat Jimu sadar apa yang terjadi, rencana mereka sudah berhasil dan mereka pun kabur tanpa jejak. Jimu yang dipermainkan langsung naik pitam, tapi meskipun ia mengendarai mobil berkeliling semalaman, ia tetap tidak menemukan keberadaan sang malaikat. Sementara Jimu kebingungan seperti ayam kehilangan induk, teman-teman usil itu sudah menghubungi wartawan, bersiap-siap menampilkan sang malaikat di depan kamera demi menarik perhatian para orang kaya dan meraup keuntungan besar. Sang malaikat pun seperti domba yang siap disembelih, tubuhnya diikat, matanya ditutup, lalu dilemparkan ke belakang panggung tempat konferensi pers, menunggu untuk dimiliki oleh salah satu orang berpengaruh. Sementara itu, karena tak punya petunjuk, Jimu hanya bisa menunggu di rumah teman-teman usil, berharap mereka akan kembali. Tiba-tiba, telepon masuk. Begitu mendengar lawan bicara mengatakan akan menghadiri konferensi pers, Jimu langsung sadar dan semuanya menjadi jelas. Setelah itu, ia segera menuju lokasi konferensi pers yang diberikan penelepon, tergesa-gesa.
Saat itu, sang malaikat sudah dibawa ke hadapan banyak orang. Untungnya sayapnya belum terlihat. Melihat situasi itu, Jimu langsung naik panggung, mengayunkan tinjunya, menjatuhkan teman-teman usil satu persatu ke tanah. Ketika salah satu teman usil itu bangkit dan bersiap untuk melawan, sang malaikat yang tahu cara memanfaatkan situasi langsung melayangkan satu pukulan lagi, membuatnya terlempar ke bawah panggung. Agar tidak menimbulkan keributan yang lebih besar, Jimu yang sudah unggul segera membawa sang malaikat pergi dari lokasi konferensi pers. Namun, saat mereka masuk ke mobil, pelukan dan gerakan mesra mereka tertangkap kamera oleh para wartawan yang mengikuti dari belakang, dan semua itu disiarkan langsung ke layar televisi yang ditonton oleh tunangan Jimu. Sebelumnya, tunangannya hanya membenci Jimu sebagai pria tak setia. Namun kini kebenciannya merambat ke sang malaikat. Dan kebencian itu seperti tumor beracun, cepat menggerogoti otak, membuatnya berubah menjadi iblis. Awalnya, keluarganya mengira membuang badan Jimu bisa mengusir iblis dalam hatinya. Siapa sangka, dia justru mengambil senapan berburu, bersiap untuk bertarung habis-habisan dengan Jimu dan sang malaikat. Selain dia, 3 teman usil dipermalukan juga ingin menyingkirkan mereka. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang tahu kemana Jimu dan sang malaikat pergi. Ternyata setelah meninggalkan lokasi konferensi pers, demi menghindari hiruk-pikuk dunia, Jimu membawa sang malaikat ke sebuah pondok di hutan pinggiran kota. Meski tempat ini tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, namun bisa dibilang seperti surga kecil yang diidamkan banyak orang. Udara segar, pemandangan indah, dan suasana penuh kehadiran hewan-hewan lucu. Di tempat inilah mereka berdua menjalani kehidupan bak dalam dongeng. Jimu bertugas mencari nafkah, sementara sang malaikat bertugas tampil cantik dan memesona. Jimu merawat sayap sang malaikat, sementara sang malaikat menjaga makhluk-makhluk di hutan. Kalau merasa bosan, sang malaikat kadang mencabut sehelai bulunya untuk mengusili Jimu yang sedang tertidur. Sedangkan Jimu yang sedang santai akan membaca buku sambil menikmati kecantikan sang malaikat, sampai pada suatu hari sang malaikat tanpa sengaja menyadari bahwa sayapnya sudah sembuh. Namun, ia belum ingin Jimu tahu, karena kalau ketahuan, ia tak punya alasan lagi untuk tetap tinggal. Maka, diam-diam ia menyelinap ke hutan saat Jimu tertidur untuk mencoba terbang. Tanpa ia merentangkan kedua tangannya, berlari perlahan di antara pepohonan, bahkan hewan-hewan sahabatnya pun ikut keluar menyambut. Seiring langkahnya yang semakin ringan, ia berhasil terbang tinggi di langit, lalu melintasi pegunungan, menyeberangi sungai, dan akhirnya menabrak cahaya senja yang indah. Tak lama kemudian, setelah seberkas cahaya biru melintas, ia kembali ke pondok kecil itu dan kembali membalut sayapnya, pura-pura seolah-olah sayapnya belum sembuh. Malam harinya, kedua insan yang saling jatuh cinta itu duduk mengelilingi api unggun, berbincang dari hati ke hati. Lalu Jim pun mengungkapkan alasan mengapa ia tidak bahagia di pesta pertunangan. 6 bulan yang lalu, aku tiba-tiba merasakan sakit kepala, dan setelah itu sering kambuh, sehingga aku tidak bisa terus berkarya. Untuk meredakan kecemasan dalam hati, aku mulai bersenang-senang dengan 3 teman burukku, lalu bertemu dengan tunanganku. Karena lagu-lagu ciptaanku memang tidak terlalu disukai, tunanganku menyarankan agar aku menyerah saja, berhenti bermimpi menjadi komposer, dan menikah dengannya. Awalnya aku juga mengira bahwa dengan menikah, hatiku yang gelisah akan menjadi tenang. Tapi pada malam pertunangan, aku justru merasa semakin gelisah, dan setelah itu aku bertemu denganmu. Selama waktu yang kuhabiskan bersamamu, aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak menyangkal bahwa aku jatuh cinta padamu. Lagi pula siapa yang bisa tidak mencintaimu? Tapi aku juga tahu kamu tidak berasal dari sini. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Sebenarnya, kata-kata ini di permukaan terdengar seperti Jim sedang mengungkapkan isi hatinya pada malaikat, tapi sebenarnya ia sedang memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu larut dalam perasaan, karena itu hanya akan membuat dirinya terluka parah. Awalnya, malaikat itu hanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesekali menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang. Namun seiring emosi Jim yang semakin memuncak, malaikat itu mulai berdiri, perlahan mendekat, lalu ingin memeluk Jim, bersandar dengan lembut di dadanya seperti barang berharga yang berusia 1 tahun. Namun, momen penuh kehangatan itu pun harus berakhir, karena Jim tahu bahwa sayap malaikat itu sudah benar-benar pulih. Meski malaikat itu sangat berat untuk pergi, bahkan meneteskan air mata pertamanya, tetap saja antara manusia dan dewa selalu terpisah oleh batas yang tak terlihat. Karena itu, mereka ditakdirkan hanya bisa saling mengenal tanpa bisa bersama. Namun, tepat saat keduanya berpisah dengan berat hati, tunangan Jim datang sambil membawa senapan. Ternyata selama Jim menghilang, tunangannya terus mencari keberadaannya demi menuntaskan dendam. Kebetulan kemarin seorang polisi patroli melihat mobil Jim, lalu segera memberitahu tunangannya yang sebelumnya sudah melapor. Begitulah, tunangannya akhirnya menemukan tempat ini. Untuk menghindari perhatian, malaikat langsung menghilang dan bersembunyi begitu mendengar suara. Saat tunangannya mendekati Jim, ia langsung menampar Jim sambil bertanya dengan marah kepada malaikat, di mana perempuan penggoda itu bersembunyi. Ketika Jim mengatakan bahwa dia sudah pergi, tunangannya yang tidak percaya kembali mengangkat tangannya. Tak disangka, detik berikutnya dia malah terjatuh ke tanah, lalu pantatnya ditendang keras hingga mulutnya penuh lumpur. Melihat kejadian itu, Jim langsung menebak pasti malaikat yang berulah, jadi ia mulai meraba-raba sekeliling, berusaha menangkap malaikat yang sedang menghilang, sambil membujuknya agar tidak bertindak gegabah lagi. Namun sebelum Jim sempat menyentuh siapapun, orang tua tunangannya tiba-tiba muncul. Alasan mereka datang ke sini, di satu sisi karena setelah mengetahui putri mereka diselingkuhi, kondisi mentalnya jadi tidak stabil, jadi demi keselamatannya mereka terus diam-diam mengikutinya. Di sisi lain,
Perusahaan kosmetik milik mereka sedang mengalami krisis penjualan yang serius. Untuk meningkatkan omset, sang mertua sejak melihat malaikat itu selalu ingin menjadikannya sebagai duta produk, tapi sudah beberapa kali ke rumah Jim, selalu saja gagal bertemu atau malah diusir anjing gila. Setelah tahu putrinya rela mengacak-acak seluruh kota demi mencari Jim dan malaikat itu, dia pun terus memantau gerak-gerik putrinya. Sekarang, akhirnya mereka berhasil menemukan apa yang mereka cari dengan mengikuti petunjuk itu. Namun yang membuatnya kecewa, saat itu dia tidak melihat malaikat, jadi dia pun tak sabar lagi dan langsung menginterogasi Jim, menanyakan kemana sebenarnya malaikat itu pergi. Tapi sebelum Jim sempat menjawab, 3 teman usir itu juga datang bersama ayah Jim, mengikuti petunjuk yang diberikan polisi untuk ikut-ikutan. Karena ada persaingan di antara ketiga kelompok ini, mereka pun segera terlibat dalam perkelahian besar, sama sekali tidak menyadari bahwa salah satu tokoh utama dalam kejadian ini, Jim, sudah pingsan di tanah. Namun, tepat pada saat itu, malaikat yang telah lama bersembunyi tiba-tiba muncul. Namun karena tak tahan melihat orang yang dicintainya disakiti, ia pun berubah dari biasanya yang lembut menjadi mengeluarkan teriakan tajam yang menusuk. Setelah itu, ia memanggil petir dan hujan deras, langsung mengarah ke keluarga tunangannya, tak peduli bagaimana mereka mencoba menghindar, semuanya sia-sia. Setelah menghukum para penjahat dengan keras, malaikat itu lalu memberi isyarat seolah menitipkan sesuatu kepada ayah yang bersepian, kemudian berubah menjadi cahaya terang dan terbang ke langit. Begitu malaikat pergi, kabar buruk pun datang, setelah pemeriksaan dokter yang teliti. Jim didiagnosis menderita tumor otak stadium akhir, kemungkinan hidupnya sudah tidak lama lagi. Di ambang kematian, ia kembali melihat malaikat turun, dan di bawah belayan lembut malaikat itu, ia akhirnya menyadari bahwa sebenarnya ia sudah seharusnya pergi sejak malam pesta lajang itu. Namun karena malaikat itu secara tidak sengaja menabrak benda terbang tak dikenal dan sayapnya patah, ia jadi tidak bisa segera membawa Jim kembali ke surga. Tiba-tiba Jim penasaran, apakah setiap orang yang meninggal akan bertemu malaikat? Namun malaikat itu hanya menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa hanya orang baik yang mendapat kehormatan ini. Meski sangat senang menjadi orang yang beruntung, Jim tetap merasa takut menghadapi kematian. Namun yang paling ia takuti adalah tak akan pernah lagi punya kesempatan bersama malaikat itu. Mungkin agar tak menyesal, Jim yang selama ini menahan perasaannya akhirnya mengucapkan, "Aku cinta kamu." Dan saat malaikat itu dengan lembut mencium bibirnya, hidup Jim pun berakhir. Namun, ketika ketiga sahabatnya datang keesokan harinya melihatnya untuk terakhir kali, mereka justru mendapati Jim belum meninggal. Bukan hanya itu, malaikat yang tadinya bersayap kini telah berubah menjadi perawat wanita. Seketika, ketiga sahabat itu pun langsung paham segalanya. Setelah itu, mereka pun keluar dari kamar dengan wajah bengong seperti PNC. Ternyata, tepat di saat Jim hendak pergi, sang malaikat yang tak tega kehilangan orang yang dicintainya langsung membungkus tubuh Jim dengan sayapnya, lalu memanjatkan doa yang tulus kepada Tuhan. Karena terharu oleh cinta mereka dan merasa iba pada kesepian serta kebaikan hati mereka, Tuhan pun tidak hanya mengembalikan umur Jim, tapi juga mengizinkan sang malaikat untuk sementara tinggal di dunia menemani Jim menjalani sisa hidupnya. Itulah tadi alur cerita film Date with an Angel. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.